Bayangkan, di sebuah ruangan megah yang penuh kemewahan, seorang pekerja cleaning service yang biasa dengan pakaian lusuh dan tangan kotor, tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa Prancis, bahasa yang tak pernah diduga bisa keluar dari bibirnya. Suasana berubah, seluruh ruangan hening. Miliarder sukses yang sebelumnya hanya melihatnya sebagai pekerja biasa, kini terpaku, terkejut, dan tak percaya. Sesaat, dunia seperti berhenti berputar. Ada yang tak beres, ada sesuatu yang besar yang sedang menunggu. Namun, sebelumnya, yuk berikan komentar terpedas kalian di kolom komentar agar channel Kisah Ceritamu semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga absen kalian dari mana saja. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Tari berdiri di tengah ruang tamu apartemen mewah dengan mata yang penuh kelelahan. Di sekelilingnya, lantai marmer yang bersih berkilau, namun dia hanya fokus pada tugasnya. Dapat terdengar suara pelan pembersihan alat pel yang gesit menyapu permukaan lantai. Pintu besar kaca terbuka ke balkon, memperlihatkan langit Jakarta yang cerah. Tari memutar tubuhnya dengan penuh semangat, mencoba menghapus setiap debu yang terlihat. Meski tampak lelah, dia tetap bekerja dengan telaten, merapikan setiap sudut dengan penuh perhatian. Ketika Tari sedang menyeka permukaan meja, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah pintu. Bapak Andi, sang miliarder, masuk dengan wajah serius membawa berkas-berkas di tangannya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. "Ah, sepertinya saya mendengar sesuatu yang tidak biasa," ujar Bapak Andi dengan nada heran. Dia melihat Tari yang sedang sibuk bekerja. Bapak Andi terdiam sesaat, fokus pada suara yang datang dari mulut Tari. Tari, tanpa sadar, berkata dalam bahasa Prancis, "Je suis désolé, je vais finir ici." "Saya minta maaf, saya akan selesai di sini." Bapak Andi terkejut, menatap dengan mata terbelalak. Dia berjalan mendekat. Bapak Andi berdiri di depan Tari, masih dalam keadaan terkejut. Apa yang kamu katakan?" Tanyanya, berusaha mengontrol suaranya yang terdengar bingung. Tari hanya tersenyum canggung, sedikit ragu. "Ah, maaf Pak, saya hanya sedang berbicara dalam bahasa Prancis." "Kebiasaan saya saja," jawab Tari dengan gugup sedikit memerah wajahnya. Bapak Andi mengerutkan kening, matanya memandangi Tari dengan seksama. "Bahasa Prancis? Apa kamu bisa berbicara bahasa Prancis?" "Iya, Pak. Sejak kecil saya belajar sedikit di sekolah." Bapak Andi terdiam, lalu perlahan tersenyum, meski tampak sedikit bingung. "Jadi, kamu berbicara bahasa Prancis dengan hanya belajar di sekolah?" Bapak Andi bertanya lagi, semakin tertarik. Tari yang semula merasa tidak nyaman dengan perhatian ini, kini merasa sedikit tenang. "Iya Pak, tapi saya hanya belajar sedikit. Saya juga pernah berusaha mempelajari bahasa lain untuk meningkatkan diri," jawab Tari dengan penuh kerendahan hati. Bapak Andi mendekat dan ekspresi wajahnya berubah menjadi serius. "Tari, kamu punya bakat yang luar biasa. Saya ingin kamu datang ke kantor saya minggu depan. Ada banyak hal yang ingin saya bicarakan denganmu." Tari hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Hah? Ke kantor Bapak?" Bapak Andi tersenyum, sedikit mengangguk. "Iya, saya ingin lebih mengenalmu. Sesuatu yang kamu miliki mungkin bisa membawa banyak peluang untukmu." Tari menatap Bapak Andi dengan mata yang penuh kebingungan dan harapan. "Tapi Pak, saya hanya seorang pekerja cleaning service. Apa yang bisa saya bantu di perusahaan Bapak?" Bapak Andi tertawa pelan, menggelengkan kepala. "Tari, kamu punya lebih dari sekedar kemampuan untuk membersihkan lantai. Saya ingin mendalami potensi yang kamu miliki. Setidaknya kamu layak mendapatkan kesempatan untuk lebih dikenal." Tari terpaku sejenak, mencerna kata-kata Bapak Andi. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah.
Sesuatu yang sebelumnya dia tidak pernah bayangkan. Ada harapan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Tari berjalan memasuki gedung megah yang baru pertama kali ia masuki. Lantai marmer berkilau, dinding kaca yang menghadap ke pusat kota Jakarta. Tari berjalan perlahan, kaget dengan kemegahan di sekelilingnya. Pekerja kantoran yang sibuk berlarian, tetapi semua tampak teratur dan penuh ketenangan. Tari menahan napas ketika melangkah masuk ke ruang pertemuan. Bapak Andi duduk di meja panjang dengan dokumen terbuka, menunggu. Senyumnya yang hangat menyambut kedatangannya. "Tari, terima kasih sudah datang. Ayo duduk," kata Bapak Andi, mengisyaratkan kursi di depan meja. Tari duduk, tetapi tubuhnya sedikit kaku. Ia merasakan perbedaan dunia yang sangat besar antara dirinya dengan tempat ini. Bapak Andi membuka dokumen di atas meja. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang latar belakangmu, Tari. Bagaimana kamu bisa menguasai bahasa Prancis begitu lancar? Apa yang membuatmu tertarik untuk belajar?" Tari menggigit bibirnya, menundukkan kepala sejenak. "Sebenarnya, saya hanya belajar dari buku dan internet. Sejak kecil saya memang punya rasa penasaran terhadap bahasa asing. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa bisa ada orang yang tertarik dengan itu." Bapak Andi menatapnya dengan serius. "Penasaran saja? Itu sangat menarik. Kamu tahu, banyak orang di luar sana yang mempelajari bahasa Prancis untuk mencapai tujuan tertentu, untuk berbisnis. Tapi kamu, tanpa tujuan yang jelas, hanya karena rasa ingin tahu, ini sangat jarang. Bagaimana jika kita mengeksplorasi potensi ini lebih jauh?" Bapak Andi membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop putih. "Ini tawaran saya untukmu, Tari. Saya ingin kamu menjadi bagian dari tim saya. Kita bisa bekerja sama dalam proyek internasional. Dengan kemampuan bahasa yang kamu miliki, kamu bisa membantu perusahaan ini lebih maju lagi." Tari terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tapi Pak, saya hanya seorang cleaning service. Apa yang bisa saya bantu di dunia bisnis sebesar ini?" Bapak Andi tersenyum. "Justru itu yang menarik. Kamu melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Dan seringkali, pandangan yang berbeda itu yang diperlukan untuk membuka peluang baru. Saya percaya, kamu bisa lebih dari sekedar cleaning service. Kamu punya potensi yang belum tergali." Tari merenung sejenak, memandang amplop yang diberikan Bapak Andi. Banyak pertanyaan berputar di kepalanya. "Tapi Pak, apa yang akan orang katakan? Saya ini hanya orang biasa. Saya tidak pernah memikirkan hal sebesar ini. Apakah saya cukup baik?" Bapak Andi menatapnya dengan serius, namun lembut. "Tari, kadang-kadang kita tidak tahu seberapa besar potensi yang kita miliki sampai orang lain menunjukkannya. Jangan takut untuk mencoba. Kamu bisa mengubah jalan hidupmu, tetapi hanya jika kamu berani mengambil langkah pertama." Tari menatap Bapak Andi dan mengangguk perlahan. Saya akan coba, Pak. Saya akan berusaha untuk lebih dari apa yang saya bayangkan." Bapak Andi tersenyum lebar. "Itulah semangat yang saya cari. Kita akan mulai langkah pertama minggu depan. Saya percaya ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa." Tari berdiri, berusaha menenangkan hatinya. Ketika ia berjalan keluar dari ruang pertemuan, langkahnya terasa lebih mantap. Dunia yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauannya, kini mulai terlihat lebih dekat. Tari berjalan keluar dari gedung pencakar langit itu dengan perasaan campur aduk. Dia merasa bingung, terkejut, dan bahkan sedikit takut. Tapi ada satu hal yang pasti. Hidupnya akan berubah selamanya. Dan kali ini, dia akan berusaha untuk mengambil kesempatan besar yang telah diberikan kepadanya. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Tari berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan keraguan. Ia mengenakan pakaian yang Bapak Andi berikan. Sebuah setelan hitam sederhana yang masih terasa asing di tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, dan riasan wajahnya sangat minimal, menambahkan kesan serius dan percaya diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata untuk dirinya sendiri. "Ini kesempatanmu, Kari. Jangan sia-siakan." Tari berjalan keluar dari rumah kos kecilnya dengan langkah mantap, meskipun hatinya penuh gejolak. Tari memasuki ruang pertemuan internasional di kantor Bapak Andi,
di mana sejumlah eksekutif tampak sibuk berdiskusi. Ruangan itu besar dan elegan, dinding kaca dengan pemandangan kota Jakarta yang luar biasa. Tari merasa kecil di antara mereka, namun ia berusaha menahan rasa gugupnya. Bapak Andi berdiri menyambutnya dengan senyuman hangat. "Tari, ini dia kesempatan yang saya janjikan. Jangan khawatir, kamu ada di sini karena kemampuanmu, bukan hanya karena kebetulan." Tari mengangguk pelan. Ia merasa seperti ikan kecil di lautan luas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang besar. Salah satu eksekutif yang duduk di meja panjang tersenyum pada Tari. "Jadi, kamu ini berbicara bahasa Prancis ya?" tanyanya sambil menggulir layar proyektor yang menampilkan data perusahaan. Tari mengangguk pelan. "Ya, saya belajar bahasa Prancis selama bertahun-tahun, meskipun saya tidak pernah punya kesempatan untuk menggunakannya dalam pekerjaan yang lebih besar." Tari berdiri, agak ragu, di depan layar proyektor yang menampilkan data perusahaan yang sangat kompleks. Namun, saat dia mulai berbicara dalam bahasa Prancis untuk menjelaskan salah satu proyek internasional, suara percaya dirinya muncul. Ia mengubah pengucapannya menjadi jelas dan lugas. Mata para eksekutif langsung tertuju padanya. Bapak Andi mengamati dengan seksama. Ada kilatan bangga di matanya. Tari melanjutkan penjelasannya dengan tenang, menggunakan bahasa Prancis yang fasih. Salah satu eksekutif yang awalnya tampak skeptis, kini mulai memperhatikan dengan serius. "Ini benar-benar luar biasa. Kami membutuhkan seseorang yang bisa membantu menghubungkan kami dengan klien internasional. Dan tampaknya kamu memiliki kemampuan untuk itu." Tari terkejut mendengar pujian tersebut, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Terima kasih, saya akan berusaha memberikan yang terbaik." Bapak Andi yang berdiri di belakangnya tersenyum. "Kamu baru saja membuktikan dirimu, Tari, tidak hanya dengan kemampuanmu dalam bahasa, tetapi dengan cara kamu menyampaikan ide-ide besar. Itu yang saya cari." Setelah presentasi selesai, para eksekutif mulai berbisik dan saling memberi tatapan. Beberapa dari mereka tampak terkesan sementara yang lain merasa terkejut dengan kemampuan Tari yang tak terduga. Bapak Andi mengajak Tari untuk berbicara secara pribadi setelah rapat. "Kamu baru saja menunjukkan apa yang bisa kamu lakukan di hadapan mereka. Sekarang, saatnya untuk memperkenalkan dirimu lebih jauh." Tari menatap Bapak Andi dengan harapan yang baru. "Pak, apakah saya benar-benar bisa melanjutkan ke posisi ini? Saya merasa saya masih jauh dari cukup." Bapak Andi meletakkan tangan di bahu Tari, memberikan ketenangan. "Tari, kamu sudah lebih dari cukup. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Ini baru permulaan." Tari mengangguk pelan, matanya mulai berkilau. Ia tahu, saat ini dia bukan lagi hanya seorang pekerja cleaning service. Dia baru saja mengambil langkah pertama untuk menjadi bagian dari dunia yang selama ini ia lihat dari luar. Tari meninggalkan ruang pertemuan dengan langkah yang lebih mantap. Dunia yang dulu terasa jauh kini terasa lebih dekat, dan peluang besar di hadapannya semakin nyata. Namun, pertanyaan tetap menggelayuti pikirannya. Bisakah dia terus berkembang di dunia yang penuh dengan orang-orang besar ini? Atau akankah dia kembali ke kehidupan lamanya? Tari berdiri di depan cermin di apartemennya, mengenakan gaun hitam sederhana yang diberi oleh Bapak Andi. Dia belum pernah merasa seanggun ini sebelumnya. Wajahnya tampak cemas, namun juga penuh tekad. Malam ini adalah malam gala perusahaan, di mana para klien internasional dan eksekutif terkemuka akan hadir. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar pekerja cleaning service. "Ini bukan lagi tentang saya, ini tentang kesempatan yang saya miliki," bisik Tari pada dirinya sendiri sambil merapikan gaunnya. Dia menghela napas panjang dan melangkah keluar. Tari memasuki ruang gala perusahaan yang megah. Lampu gantung besar menggantung di atas, memberikan cahaya keemasan pada setiap sudut ruangan. Beberapa orang terlihat berdiskusi serius, sementara yang lain menikmati minuman sambil berbicara santai. Tari merasa seperti ikan kecil di lautan manusia besar.
Meskipun dia telah berada di perusahaan ini selama beberapa minggu, malam ini adalah ujian sesungguhnya. Bapak Andi segera mendekatinya, memberikan senyum yang hangat. "Tari, kamu sudah datang. Malam ini adalah malammu untuk bersinar." Tari menyenyum canggung. "Saya tidak yakin bisa, Pak. Banyak orang penting di sini." "Jangan khawatir, Tari," jawab Bapak Andi. "Ini kesempatan untukmu. Percaya diri saja." Tari mengangguk dan perlahan mulai berbaur dengan para tamu undangan. Di tengah kerumunan orang-orang besar itu, Tari merasa sangat kecil. Namun, dia teringat kata-kata Bapak Andi dan dengan langkah mantap, ia mulai berbicara dengan beberapa eksekutif yang telah mendengarkan presentasinya sebelumnya. "Selamat malam, saya Tari dan saya ingin mengenalkan diri lebih jauh," katanya dengan suara lembut namun jelas. Meskipun gugup, ia berusaha menjaga kontak mata dan berbicara dengan percaya diri. Salah satu eksekutif yang sebelumnya terkesan dengan kemampuan bahasa Prancisnya memperhatikan dengan minat. "Ah, Tari kan? Saya ingat presentasi kamu minggu lalu. Kamu berbicara bahasa Prancis dengan sangat fasih. Saya sangat terkesan." Tari menyenyum dan mulai berbicara tentang proyek-proyek internasional yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Dia merasakan kepercayaan diri yang mulai tumbuh di dalam dirinya saat mendengarkan pujian dan berbagi ide. Tari mulai merasa lebih nyaman. Ia berbicara dengan lebih banyak orang, menjelaskan beberapa proyek, dan membagikan perspektif internasional yang dimilikinya. Dengan menggunakan bahasa Perancis, ia bahkan mengkonversi beberapa klien asing yang terkesan dengan kemampuannya berbahasa asing. Setiap kali ia berbicara, ia merasakan sesuatu dalam dirinya yang mulai berkembang. Kemampuan yang sebelumnya ia anggap tidak berarti, kini membawanya lebih jauh. Namun, di tengah keramaian, dia melihat seorang pria berdiri di pojok ruangan, seorang klien penting yang sebelumnya hanya dikenalnya dari pertemuan bisnis. Ia adalah orang yang bisa membuat keputusan besar untuk karirnya. Dengan tekad baru, Tari melangkah menuju pria itu. Tari akhirnya mendekati pria tersebut. "Selamat malam, Pak," katanya mencoba untuk berbicara dengan penuh percaya diri. "Saya Tari, dan saya ingin memperkenalkan diri lebih lanjut jika ada kesempatan." Pria itu menatapnya dengan minat, seakan memperhatikan keberaniannya. "Tari, saya ingat kamu dari pertemuan beberapa minggu lalu. Saya terkesan dengan pengetahuanmu dan cara kamu berkomunikasi. Apa yang kamu tawarkan untuk proyek kami?" Tari mulai berbicara tentang ide-idenya, menggunakan bahasa Prancis, dan menjelaskan dengan jelas bagaimana proyek itu bisa berkembang. "Saya percaya bahasa bisa menjadi kunci untuk menghubungkan pasar internasional dan membuat perusahaan ini lebih besar," jelasnya. Pria itu tersenyum tanpa terkesan. "Tari, saya ingin bertemu lebih banyak denganmu. Kita bisa mendiskusikan peluang besar ini lebih lanjut." Tari merasa darahnya berdebar, tetapi senyumnya mengembang. Ini adalah momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari seorang cleaning service sederhana, kini dia tengah berbicara dengan seorang klien besar yang mungkin bisa mengubah hidupnya. Hari-hari berlalu, dan Tari semakin berkembang di dunia bisnis. Ia telah menjadi bagian penting dari tim Bapak Andi, membantu proyek-proyek internasional, berkomunikasi dengan klien dari berbagai negara, dan menggunakan kemampuan bahasa Prancisnya untuk menjalin hubungan yang lebih kuat. Meskipun perjalanan itu tidak mudah, Tari kini merasa lebih percaya diri. Namun, saat dia duduk di ruang kerjanya, memandang layar komputer dengan data dan angka yang rumit, sebuah pertanyaan besar mulai mengusik pikirannya. Apakah dia siap untuk melangkah lebih jauh? Apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar cleaning service? Tari menarik napas panjang dan meraih teleponnya. Dia menekan nomor Bapak Andi yang segera menjawab. "Bapak Andi, bisakah saya berbicara sebentar?" Suara Tari terdengar penuh keraguan. "Saya merasa ada sesuatu yang harus saya putuskan." Bapak Andi menerima panggilan itu dengan perhatian penuh. "Tari, ada apa? Kamu terdengar cemas." Tari menatap layar komputernya. "Pak, saya merasa saya telah belajar banyak di sini. Saya mulai merasa nyaman dengan pekerjaan saya. Tapi ada perasaan tidak puas yang terus mengganggu saya. Saya ingin
melangkah lebih jauh. Tapi saya takut jika saya mengambil langkah itu, saya akan kehilangan bagian dari diri saya yang dulu. Bapak Andi mendengarkan dengan seksama dan suaranya tetap tenang. Tari, itu wajar. Kamu sudah jauh berkembang. Tetapi ingat, tidak ada yang salah dengan terus melangkah maju. Kalau kamu merasa siap untuk sesuatu yang lebih besar, maka ambil kesempatan itu. Ini tentang siapa kamu sebenarnya, bukan siapa kamu dulu. Tari terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Bapak Andi. Saya ingin berbicara dengan lebih banyak klien. Saya ingin bisa membawa ide-ide besar ke meja pertemuan. Saya ingin menjadi lebih dari sekedar penerjemah bahasa, Pak. Bapak Andi tersenyum di ujung telepon. Kamu sudah jadi lebih dari itu, Tari. Kamu adalah aset berharga di perusahaan ini. Dan saya tahu kamu akan melangkah lebih jauh lagi. Pada suatu hari, Tari diundang untuk memimpin pertemuan internasional bersama klien besar. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan mengatasi rasa takutnya yang masih menggelayuti hatinya. Di ruang pertemuan besar, para eksekutif duduk dengan serius. Sementara Tari berdiri di depan mereka, berbicara dengan penuh percaya diri dalam bahasa Prancis. Suaranya terdengar jelas, dan meskipun ada sedikit rasa cemas, Tari merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Dia menjelaskan strategi perusahaan dengan sangat rinci, menghubungkan data dan ide dengan cara yang menunjukkan kecerdasannya. Namun, saat pembicaraan berlangsung, salah satu klien besar tampaknya kurang tertarik dengan pembahasannya. Tari merasa tegang. Dia tahu ini adalah ujian terakhir untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar seorang pekerja cleaning service. Bapak Andi yang duduk di sudut ruangan mengamati dengan cermat. Memberikan dukungan diam-diam, Tari merasa matanya mulai terbuka, dia tahu harus bertindak. Tari berhenti sejenak dan menyusun kata-katanya. Ia melihat ke wajah klien besar yang duduk dengan ekspresi datar. Dengan percaya diri, dia beralih ke bahasa Inggris dan mengajukan ide baru yang lebih segar, lebih berani. Jika kita ingin berinovasi di pasar global, kita perlu merangkul perubahan lebih cepat. Saya percaya kita bisa melakukannya dengan cara ini. Jadi, mari kita lihat data ini dari perspektif yang berbeda. Tari melihat perubahan ekspresi pada wajah klien. Sekarang, mereka mulai tertarik. Berbisik dengan sesama kolega, pembicaraan yang semula berat kini mengalir lancar dan ide-ide baru mulai dipertimbangkan. Tari merasa kegelisahannya mulai menghilang. Setelah beberapa menit diskusi, klien tersebut akhirnya berkata, "Tari, ide-ide yang kamu tawarkan sangat menarik. Kami ingin melanjutkan pembicaraan ini lebih lanjut. Terima kasih sudah membawa perspektif baru." Setelah pertemuan selesai, Tari berjalan keluar dari ruang pertemuan dengan perasaan lega. Bapak Andi mendekatinya dengan senyuman lebar. "Kamu melakukannya, Tari. Itu luar biasa." Tari menyenyum lebar, matanya berbinar. "Saya tidak percaya ini bisa terjadi. Rasanya seperti mimpi." Bapak Andi menepuk bahunya dengan bangga. "Ini bukan mimpi, Tari. Ini adalah hasil dari kerja keras dan keberanianmu. Kamu telah melangkah lebih jauh, dan sekarang dunia akan mengenal kamu." Tari menatap keluar jendela ruang pertemuan, melihat kota Jakarta yang penuh dengan peluang. Dia menyadari bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Dari seorang cleaning service yang ragu dengan dirinya sendiri, kini dia telah menjadi bagian dari dunia bisnis besar yang penuh dengan kesempatan. Dengan langkah mantap, Tari keluar dari gedung kantor itu. Ada perasaan bangga dan harapan yang mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa dunia yang sebelumnya terasa jauh, kini sudah berada di ujung jari. Perjalanan ini baru saja memulai, dan Tari siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Hikmah cerita. Dari perjalanan Tari, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Tidak ada yang tahu seberapa besar potensi yang kita miliki, kecuali kita berani untuk mengeksplorasi dan mewujudkannya.
Tari yang awalnya hanyalah seorang pekerja cleaning service mampu mengubah hidupnya dengan keberanian untuk memperkenalkan bakat tersembunyi yang dimilikinya. Terkadang, kesempatan datang dalam bentuk yang tak terduga, dan kita hanya perlu bersedia untuk mengambil langkah pertama. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah. Dan setiap orang punya kesempatan untuk berkembang lebih jauh jika memiliki tekad dan keberanian untuk mencoba. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menahan langkah kita menuju perubahan besar. Pernyataan. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat dengan seolah nyata, bertujuan untuk memberikan hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Semoga cerita ini bisa memberi semangat dan membuka pandangan kita untuk selalu berusaha, berani bermimpi, dan mengambil peluang meski itu datang dari tempat yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti cerita-cerita lainnya. Kami sangat menghargai dukunganmu, dan kami akan senang mendengar pendapatmu di kolom komentar.